Disclaimer: cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita dan gambar yang kami sajikan hanyalah bersifat hiburan untuk mempermudah penonton dalam memahami isi cerita, dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dengan fiksi. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Balik lagi Sobat Klonime sama Yui. Chapter 4 sampai dengan chapter 5 sudah tayang live streaming kemarin ya sob. Karena manhwa ini makin seru, kita langsung seruput kopi hangat sambil cerita nih sob. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Sebagai salah satu
tertusuk dan ulu hatinya hingga hancur. Sementara akan kejadian yang telah dilakukannya tersebut, sontak saja justru membuat Yunro kebingungan dan bertanya-tanya, bagaimana bisa dirinya memiliki kekuatan yang begitu besar hingga mampu membuat pria kekar di hadapannya hancur terluka parah berkeping-keping. Di satu sisi ketika pria kekar tengah terkulai tak berdaya, dirinya tampak tak sadarkan diri dan hanya dapat menundukkan kepala. Kemudian seorang pria kecil yang berada di belakangnya sebelumnya tengah khawatir menghampiri pria tersebut sambil memanggilnya dengan sebutan bos. Sementara terlihat Master Bai yang tengah duduk memperhatikan Yunruo, dirinya masih diselimuti aura tak terlihat di atas bukit. Ia memperhatikan Yunro yang kala itu terus berkata terima kasih. Dengan sikap linglungnya mengira bahwa senior yang ia kenal telah membantunya. Melihat akan tingkah linglung yang tampak jelas dari atas bukit, Master Bai tentu saja merasa begitu terhibur. Dirinya merasa aneh dan memperhatikan Yunro yang berterima kasih tanpa mengetahui bahwa sebenarnya Master Bai melihat sikap lucunya dari jauh. Bahkan dalam hati Master Bai mengatakan bahwa semua murid yang dilatih oleh seniornya yang bernama Yue terlihat sangat lucu dan menggemaskan. Mengetahui akan kondisi dari bosnya yang tidak sadarkan diri, pria kecil yang menjadi anak buahnya kemudian murka dan tampak kesal. Dirinya tampak begitu marah dan memandangi Yunro dari jauh, sambil berkata bahwa Yunro adalah gadis yang bau. Dan pria itu juga mengatakan sambil diselimuti aura biru emosi, bahkan Yunro harus membayar atas apa yang telah dilakukan kepada bosnya. Mendengar perkataan lawan yang berada di hadapannya, tentu saja Yunro kembali menantangnya dan berkata, "Kemarilah, ayo lawan aku jika memang kau punya nyali," kata Yunro tengah memasang kuda-kuda. Namun tampak dirinya terlihat gugup dan takut sebenarnya. Sambil berdiri dan berkeringat dingin tampak di wajahnya, Yunro jelas terlihat panik dan berkata dalam hati. Dia merasa begitu sial dan panik karena ternyata aura dan mana miliknya kini tengah habis sebenarnya. Namun tentu saja tidak mungkin Yunro untuk mundur, karena tentu mau tidak mau dirinya tak ingin pasrah karena harus melawan. Saat menghadapi anak buah si pria kekar di hadapannya, tentu Yunro gelisah sambil berkata dan bertanya, Senior, apa yang harus kulakukan sekarang?" Sambil berlari dan menyerang ke arah Yunro dengan cepat, pria tersebut ternyata sudah mengetahui kondisi Yunro dan berkata, "Hei gadis bau, sudah cukup untuk berpura-puranya. Aku sudah tahu bahwa kau kehabisan energi spiritual dan manamu kan?" kata si pria culun dengan teknik kilat di tangannya, sambil mengharapkan dapat membinasakan Yunro. Sambil bersantai bersandar di tepi bebatuan bukit, Master Bai yang tetap menyelimuti dirinya dengan aura tersembunyi kembali berkata, "Sekarang kau harus melangkah menghindari serangannya. Kemudian serang titik vital pada ginjalnya di sebelah kiri," kata Master Bai memandu Yunro dengan cepat. Namun setelah kecermatan Master Bai memandu Yunro, ketika si pria culun sampai dan menyerang di hadapannya, Yunro tampak kocak karena dirinya tak berhasil mengenai lawan dan terlihat ceroboh. Tentu saja pria culun itu dengan mudah menghindari, karena ia menyadari bahwa Yunro juga berniat untuk menyerang dirinya. Setelah kecerobohan Yunro yang menyerang berhasil dihindari, si pria culun langsung beraksi sambil menyelimuti tubuhnya dengan aura untuk segera menyerang Yunro dengan wajah ganas sombongnya dan berkata, "Gadis bau, pergilah kamu ke neraka." Hahaha. Tepat ketika serangan dengan kilatan aura biru dari jari si pria datang, terlihat dengan panik Yunro tak berkutik sama sekali. Dirinya menyadari akan serangan tersebut begitu berbahaya jika mengenai dirinya secara langsung.
Di tengah kepanikan dan hampir serangan lawan sampai pada batang tenggorokan Yunro, tiba-tiba saja Master Bai mengambil tindakan cepat. Dirinya langsung menjentikan jari dalam seketika yang diselimuti aura berwarna merah. Dalam sekejap pergerakan si pria culun terhenti saat itu juga. Dirinya tak berkutik dengan lilitan rantai api yang menyelimuti tubuhnya. Hal itu pun membuat Yunro begitu terkejut. Dirinya tertegun melihat si pria culun terkurung dengan rantai api membara. Di tengah pandangannya melihat pria culun tak berdaya, tiba-tiba terdengar suara dari Master Bai mengatakan, "Yunro, cepat pergi dan habisi pria itu," kata Master Bai pada Yunro hingga membuatnya menoleh. Mendengar akan hal tersebut adalah sebuah pembantaian, Yunro menggelengkan kepalanya ketakutan dan berkata, Senior, aku belum bisa menghabisinya sekarang. Karena pria ini berkaitan dengan seniorku yang menghilang. Dan aku belum bisa menemukan keberadaannya jika pria ini kuhabisi." Mendengar perkataan dari Yunro yang begitu polos dan lugu, Master Bai tetap diam dan masih menutupi identitasnya dengan aura tak terlihat. Sehingga kala itu, Yunro yang sekalipun mendengar suara orang yang membantunya, dirinya tetap kebingungan dengan polos karena sosok tersebut tidak terlihat. Karena mengetahui akan keraguan yang ditunjukkan Yunro, pria culun di belakangnya yang tengah terikat rantai api tak berdaya kembali memprovokasi Yunro dan tersenyum licik sambil berkata, "Dasar gadis bau, tidak ada gunanya kau bertanya kepadaku saat ini. Karena untuk menjaga kepolosannya yang konyol, si jalang itu telah melarikan diri dengan menghentikan pernafasannya sendiri." Pria itu juga berkata kembali kepada Yunro. Namun karena cara gadis mengelabui dirinya tak berhasil, pria culun mengatakan pada Yunro bahwa mungkin saja seniormu itu sudah binasa karena telah tersesat dan dimakan serangga di jurang Changwu. Mendengar ocehan pria di hadapannya sambil tertawa, Yunro pun terpancing amarah kepada si pria. Dirinya tengah terbawa emosi akan apa yang didengarnya kemudian berkata, "Jangan membual, dasar pembohong culun yang ulung. Aku tahu bahwa seniorku itu tidak mungkin kalah dari orang sepertimu," kata Yunro pada si pria. Karena telah berhasil memancing Yunro hingga terbawa suasana, pria itu lantas tersenyum terbahak kemudian berkata, "Hayo habisi aku jika kau berani, gadis bau. Kita akan lihat bagaimana sekte Wu Xiangji. Mereka tak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Mendengar ocehan dari pria culun di hadapannya, tampak kini Yunro mengetahui dan berkata, "Apa katamu? Ternyata kau adalah orang dari sekte keparat itu?" tanya Yunro pada si pria dengan amarahnya. Di sela-sela ancaman pria culun pada Yunro, tiba-tiba saja terdengar suara yang ternyata berbeda. "Hei bocah nakal," kata orang tersebut di belakang Yunro yang membuat si pria tercengang. Bahkan terlihat Yunro yang menoleh ke belakang memanggilnya senior tampak terkejut. Master Bai mulai menghilangkan efek tak terlihat dari tubuhnya. Kemudian dirinya bertanya kepada si pria, "Bocah, untuk apa sekte Wu Xiangji yang jauh di utara mengirimmu untuk datang ke sini?" Namun, bukan menjawab pertanyaan Master Bai tersebut, pria itu tampak ketakutan dan berkata, "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa di sini?" kata pria tersebut yang bahkan di sebelahnya terlihat Yunro begitu terkejut hingga membuatnya terdiam. Muncullah sosok Master Bai dengan santainya sambil berjalan ke arah mereka berdua dan berkata, "Apakah aku begitu terkenal hingga membuat kalian sangat terkejut?" kata Master Bai sambil menunjukkan wajah aslinya. Melihat akan kemunculan seorang Grandmaster di hadapannya, tiba-tiba saja membuat pria culun itu berkeringat dingin dan berkata, "Dasar, kau jelas hanyalah sampah di periode Open Light. Ini tidak mungkin terjadi.
kata pria culun terkejut tak percaya. Bahkan Yunro yang menoleh dan melihat Master Bai sedari tadi, dirinya tampak syok dan begitu terkejut sambil bergumam dalam hati. Bagaimana bisa? Orang yang membantuku secara diam-diam tadi, ternyata ia adalah Bai Luochen yang dianggap sampah oleh Akademi King Hong. Gumam Yunro yang terkejut melihat kebenaran di hadapannya. Sesampainya di hadapan pria culun, Master Bai dengan mudahnya mengapungkan si pria itu di udara dengan jentikan jarinya. Dirinya kemudian bertanya kepada si pria culun, "Hei bocah ingusan, aku tidak tertarik bermain game interogasi denganmu. Jadi, sebaiknya kamu katakan sekarang juga." Mendengar pertanyaan Master Bai dengan tegas kepadanya, pria culun yang dalam kondisi berbahaya justru tertawa dan berkata, "Hahaha, aku tidak akan pernah memberitahumu." Puas, pria culun tertawa meremehkan Bai Luochen. Sebaliknya, setelah mendengar kebodohan bocah ingusan itu, dirinya tentu saja tetap tenang dan berkata, "Baiklah, jika memang begitu maumu. Binasalah, bocah ingusan." Tentu saja rantai yang mengikat si pria culun bereaksi. Rantai tersebut mengikat tubuh si pria semakin erat, bahkan mengeluarkan kobaran api yang panas membuat si pria kesakitan. Kemudian meledakkan tubuh pria itu hingga berkeping-keping. Dengan wajah serius dan pandangan mata yang tajam, Master Bai terlihat begitu marah dan murka. Bahkan Yunro yang berada di belakangnya sangat terkejut begitu ketakutan melihat pria yang dihancurkan oleh Master Bai di hadapannya dengan sangat
berdiri dalam seketika penasaran. Di luar sana kembali terdengar seperti suara Yunro, di mana juniornya itu bertanya apakah seniornya masih berada di bawah gua tersebut. Mengetahui dengan jelas bahwa suara tersebut adalah juniornya, ia pun memastikan suara tersebut bersusah payah sambil berdiri. Yunro, benarkah itu kamu? Tanya senior Yunro memastikan bahwa suara tersebut bukanlah halusinasi. Mendengar jelas suara jawaban dari seniornya di bawah sana, Yunro yang di luar gua pun tampak gembira dan berkata pada Master Bai. Ia yakin bahwa ternyata benar seniornya terjebak di dalam gua tersebut. Namun di tengah rasa gembira Yunro telah berhasil menemukan seniornya, Master Bai justru tampak memandang ke dalam gua dan berkata, dirinya menyampaikan kepada Yunro bahwa seniornya tengah terluka parah di bawah sana. Sementara karena begitu senangnya dengan kejadian tersebut, justru tampak Yunro hampir melakukan hal yang ceroboh dan berkata bahwa ia akan segera turun ke dalam gua dan menjemput seniornya itu. Melihat tindakan ceroboh yang hampir dilakukan oleh seorang siswi di hadapannya, tentu saja Master Bai menghentikan Yunro dan berkata kepadanya bahwa Yunro tidak perlu khawatir dan turun ke sana, karena Master Bai akan menolongnya tanpa harus ke dalam gua. Mendengar perkataan Master Bai di hadapannya sambil mengeluarkan jurus, tentu saja Yunro tampak kembali dibuatnya terkejut dan berkata, ia tak menduga bahwa Master Bai dapat mengeluarkan sebuah jurus yang bernama Soaring Skills untuk menolong seniornya. Dengan sebuah jurus cahaya biru menyerupai cambuk, Master Bai langsung mengarahkan jurusnya itu menuju ke dalam gua. Sementara melihat akan sesuatu yang semakin mengejutkan dirinya, Yunro semakin bersemangat sambil menyaksikan apa yang dilakukan oleh instruktur Bai. Sementara jauh dari kedalaman gua yang gelap gulita, senior Yunro tampak terkejut keanehan. Dirinya melihat banyak sekali gelembung bercahaya biru yang masuk menerangi gua dan berputar-putar di atas kepalanya. Bahkan kini serpihan cahaya di atas kepalanya itu tengah membentuk sebuah gelembung begitu menyerupai air. Senior Yunro tampak aneh dan bertanya, bagaimana ada gelembung air bercahaya yang terapung tengah mengitari tubuhnya kala itu. Tiba-tiba saja gelembung bercahaya tersebut semakin membesar dan kemudian menyelimuti seluruh tubuh senior Yunro dan membuatnya melayang. Dirinya yang terluka kala itu tampak khawatir dan bertanya, entah apa yang dilakukan gelembung ini akan membawanya pergi. Dengan tubuh yang lemas terluka parah, senior Yunro yang kala itu terapung di udara hanya bisa terdiam, karena gelembung bercahaya tersebut tampak bergerak, membawanya dengan kecepatan yang tinggi hingga membuat matanya terpejam. Dengan kecepatan tinggi dari gelembung besar yang bercahaya tersebut, ternyata dirinya yang terapung telah berada di luar lubang gua itu. Sontak saja, hal itu membuat Yunro kegirangan sambil memanggil seniornya, ditemani instruktur Bai yang berdiri di sebelah Yunro dengan santainya. Sesampainya senior Yunro yang berada di luar gua kini, jelas membuat Yunro sebagai juniornya tampak sangat bahagia. Dirinya langsung saja memeluk seniornya itu dengan senyum bahagia menitihkan air mata sambil dipeluk oleh seniornya yang berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Diketahui bahwa siswi yang tengah mengalami luka itu bernama Yunsi, di mana ia sangat berterima kasih kepada Master Bai yang telah menyelamatkan dirinya dari dalam gua berbahaya. Dan tak lupa pula dengan Yunro yang gembira sambil memeluk Yunsi. Kala itu dirinya juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Master Bai. Karena berkat pertolongan Master Bai, seniornya Yunsi bisa diselamatkan.
Sebelum menjawab sepatah kata pun dari kedua siswi di hadapannya, tiba-tiba Master Bai mengeluarkan sebuah bola sekepal tangan dari kalung lehernya. Bola tersebut memiliki ukuran sangat khas dan mengeluarkan cahaya cerah berwarna kuning. Ternyata, sebuah bola yang berada dalam genggamannya itu tengah bermaksud diberikan kepada Yunsi yang sedang terluka parah. Master Bai memberikan bola tersebut untuk menghentikan cedera milik Yunsi. Sementara Yunsi dan Yunruo yang melihat benda itu tampak keheranan. Diketahui oleh Yunro dalam ingatannya bahwa bola tersebut adalah sebuah pil obat termasyhur. Dirinya mengetahui bahwa obat itu adalah pil 5 elemen Peiyuan yang dibuat oleh Master Jiang. Mengetahui akan pil yang dimiliki Master Bai layaknya harta karun, sontak saja hal itu membuat Yinsi merasa sungkan untuk mengambilnya. Karena dirinya mengetahui bahwa pil itu adalah harta karun milik Departemen Alkimia Akademi. Dirinya juga beralasan kepada Master Bai bahwa pil tersebut terlalu berharga baginya, sehingga Yinsi tidak akan mungkin memintanya, yang karena ia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang murid. Mendengar perkataan dari salah satu siswi di akademi yang sama, Master Bai sebagai guru berkata sebaliknya, bahwa Yunsi tidak seharusnya memikirkan hal tersebut, karena yang harus dipikirkannya kini adalah keselamatan bagi dirinya. Master Bai juga melanjutkan kata tersebut kepada Yunsi, bahwa ia harus segera memakannya dan tidak perlu khawatir, karena pil yang dimilikinya itu adalah pemberian dari seseorang kepadanya. Itulah ujar Master Bai yang sebenarnya dalam hati berkata, bahwa pil itu sebenarnya didapatkan dari pertarungan sebelumnya, di mana pertarungan tersebut adalah dengan kekalahan Junior Jiang dalam mendapatkan siswa magang waktu pembukaan Akademi King Hong belum lama ini. Mendengar perkataan Master Bai baru saja, justru Yunro yang tampak bersemangat dan bergegas. Dirinya mengambil pil 5 elemen itu yang berada di tangan Master Bai sambil berterima kasih. Setelah Yunro mengambil pil tersebut di tangan Master Bai, ia yang tengah usai berterima kasih justru telah membuat Yunsi merasa gugup. Yunsi tampak canggung kepada Master Bai dan berkeringat, merasa begitu memalukan dirinya melihat tingkah junior di sampingnya itu. Namun belum sempat berkata panjang lebar kepada Yunro, Yunsi dengan malu-malu memakan pil yang diberikan oleh juniornya tersebut. Dirinya tampak semakin canggung memakan pil itu sekaligus, yang tengah disuapi Yunro hingga menyumpal di mulutnya. Ketika pil 5 elemen yang disuapi Yunro ditelan habis, tampak obat yang dimakan Yunsi mulai bereaksi, sementara efek obat tengah bekerja saat itu. Sebaliknya Yunro yang kini berada di samping seniornya memastikan kondisi seniornya tersebut. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, Yunsi merasakan efek obat tersebut mulai bekerja pada tubuhnya. Dirinya berkata dan meyakinkan bahwa pil itu adalah harta karun Alkimia Akademi yang dapat menyembuhkan lukanya hanya dalam sekejap saja. Setelah luka cedera yang dimiliki Yunsi menghilang, dirinya kembali berterima kasih kepada Master Bai dan berkata bahwa Yunsi sebagai seorang siswi akan mengingat kebaikan Master Bai, dan ia juga berjanji bahwa suatu saat ia akan membalas budi tersebut. Kemudian Yunro yang berada di sebelah Yunsi kala itu juga tengah berterima kasih kepada Master Bai. Dirinya juga dituntun oleh seniornya yaitu Yunsi untuk membungkukkan kepala sebagai rasa hormatnya terhadap seorang guru. Menerima begitu banyak pujian dan terima kasih dari siswi akademi, Master Bai dengan santai sebaliknya berkata kepada mereka bahwa dirinya tidak membutuhkan balasan apapun dari mereka berdua. Namun sebaliknya, ia menasehati kepada Yunsi dan Yunro
agar sebaiknya tidak ke jurang Changwu. Karena kekuatan yang mereka berdua miliki saat ini tentu sangat berbahaya dan di luar kemampuan mereka. Kemudian usai penjelasan serta nasihat yang diberikan, Master Bai kembali bertanya kepada Yunzi dan Yunro. Dirinya ingin mendengar cerita dan penjelasan apa yang dilakukan mereka berdua di dalam jurang Changwu saat ini sebenarnya. Mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Master Bai, sontak saja membuat Yunzi dan Yunro terdiam saling memandang. Mereka berdua tampak kebingungan mulai dari mana untuk menceritakan apa yang mereka lakukan sebenarnya. Kemudian adegan berpindah di kediaman Master Bai, di mana waktu sudah menunjukkan malam hari dan terlihat sebuah kitab biru tengah ditutup. Di sanalah terlihat Su yang tampak meregangkan sendi-sendi tubuhnya tengah usai mempelajari kitab biru miliknya di dalam kamar. Setelah dirinya berkata bahwa jurus yang dipelajarinya telah meningkat, kini ia mengetahui bahwa dirinya akan mencoba jurus baru dan bermeditasi. Di mejanya yang berada di dalam kamar, terlihat Su tengah mengalirkan mana miliknya pada sebuah batu kristal berwarna biru yang diletakkan di atas piring. Namun dirinya tiba-tiba saja menoleh terkejut. Tampaknya Su tengah menyadari sesuatu yang mencurigakan. Sontak saja merasakan sesuatu yang janggal, Su bergegas pergi untuk melihatnya keluar ke pekarangan King Luan. Dirinya berjalan keluar kamar sambil berpikir. Tampaknya benar kata Master Bai bahwa akan ada seseorang yang datang untuk kembali mencari masalah di saat gurunya itu pergi. Tiba-tiba saja tampak sebuah cahaya besar hijau tengah melintas dan berputar-putar di pekarangan King Luan. Disoroti terangnya rembulan malam itu, tampak cahaya tersebut berkekuatan angin, menghempaskan debu di sekitarnya. Dan terlihat di balik cahaya rembulan tersebut, dua sosok melayang di udara, yang mana salah satu di antara orang tersebut tiba-tiba berteriak, "Hei orang gila yang bernama Bai Luochen, dirimu yang membiarkan muridnya telah melanggar aturan pengadilan. Itu adalah sebuah perlawanan keras terhadap penegakan hukum." Setelah datang dengan ocehan yang kasar dan keras di atas langit, muncullah sesosok pria tua yang ternyata adalah Cheng Kun. Dirinya berteriak dan berkata dengan sombongnya bahwa ia yang berasal dari Deputi Instruktur Bistaming, menantang Bai Luochen dan meminta keluar dari rumahnya saat itu juga. Itulah lanjutan cerita manhwa chapter 6 kali ini. Apakah yang akan dilakukan oleh Cheng Kun setelah mengetahui bahwa Master Bai sedang tidak di rumahnya? Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tentu saja Yui akan melanjutkan kembali ceritanya ya sob pada chapter selanjutnya. Sebelum chapter ini berakhir, Yui punya sedikit intermezzo tentang Su nih. Tahu nggak sob pekerjaan Su sehari-hari? Ternyata Su itu selalu senang ketika membersihkan kamar milik Master Bai. Dan di kamar itulah Su terkadang bertingkah kocak. Karena bagaimana bisa sebuah bola basket biasa dapat Su artikan sebagai senjata sakti ajaib milik gurunya itu. Ada-ada aja ya si Su. Nah, kalau intermezzonya nggak lucu, jangan tertawa ya sob, karena Yui bukan pelawak nih. Dan buat kalian yang ingin request cerita lainnya, tuliskan judul lengkap di kolom komentar ya sob. Namun sebelum Yui undur pamit, Yui ingin berterima kasih sekali lagi kepada seluruh penonton yang sudah mendukung channel Clonime dengan menonton video ini dari awal chapter sampai dengan akhir. Dan buat penikmat Clonime yang baru saja bergabung, Yui ingin mengingatkan kembali loh, agar dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta sobat juga bisa pantau update Yui di Clonime channel yang selalu Yui announcement pada tab community. Selain itu,
Yui juga ingin berterima kasih buat sobat semuanya yang telah memberikan jawaban pada setiap polling yang Yui berikan pada tab community. Sementara nih, buat yang ingin memberikan apresiasinya, Yui juga akan sangat berterima kasih apabila kalian semua telah memberikan Yui secangkir kopi hangat, enak diseruput, rasanya juga manis, yang tertera di deskripsi video. Sobat juga dapat mendukung Yui di channel Clonime dengan cara memberikan super chat, super thanks, dan super sticker sebagai bentuk dukungan positif untuk Clonime agar Yui lebih semangat lagi untuk menceritakan kisah selanjutnya. Dan sobat juga nggak ketinggalan nih sama video-video yang nanti Yui update terbaru lainnya. Oke, kalau gitu sudah waktunya Yui undur pamit. Terima kasih sudah temani Yui dengan secangkir kopi hangatnya ya sob. Sampai jumpa lagi di next chapter. Bye bye.